Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-980 yang merupakan chapter terbaru sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti manga One Piece, tentunya kalian masih ingat kalau di chapter yang lalu Luffy sudah dibuat sangat marah oleh anak buah Kaido yang telah membuang-buang makanan, bukan? Dan tentunya kalian juga sudah tahu alasan kenapa Luffy sampai segitu marahnya setelah melihat ada makanan yang dibuang-buang itu. Ya, alasannya adalah karena saat Luffy melihat ada makanan yang dibuang-buang, dia mengingat Otama. Dan sesuai dengan dugaan, Luffy yang sudah sangat marah itu pada chapter kali ini, meskipun dia masih dalam kondisi menyamar, namun dia malah tanpa ragu sedikit pun langsung menghajar anak buah Kaido itu. Dan tentu saja aksi yang dilancarkan oleh Luffy ini langsung membuat keributan yang seharusnya memang Luffy hindari. Tapi lucunya, Zoro yang seharusnya dia menahan Luffy agar tidak membuat kekacauan, pada chapter kali ini dia setelah mendengar adanya sebuah perkelahian, Zoro malah langsung mendatangi tempat perkelahian itu dengan cara menebas sebuah bangunan. Yang tentunya aksi Zoro ini malah menambah kekacauan yang seharusnya mereka hindari. Dan lucunya lagi, Zoro malah tidak menyadari kalau perbuatannya itu juga menimbulkan kekacauan, karena dia malah menyalahkan Luffy yang sebelumnya telah menghajar anak buah Kaido. Tentu saja aksi Luffy dan Zoro yang telah membuat kekacauan ini langsung menarik banyak perhatian. Dan menariknya, meskipun penyamaran Luffy dan Zoro masih belum diketahui oleh anak buah Kaido yang lainnya, namun Appo dengan hanya sekali melihat saja bisa langsung mengetahui kalau orang yang telah membuat kekacauan itu bukan anggota mereka, melainkan Luffy dan Zoro. Oleh sebab itu, Appo langsung melaporkan mengenai identitas Luffy kepada Queen untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Karena memang informasi mengenai Luffy yang berhasil kabur dari Udon belum ada yang mengetahuinya sampai sekarang. Bahkan pada chapter kali ini, ketika Queen menanyakan mengenai keadaan penjara Udon pada Babanuki, dia mengatakan kalau semuanya lancar. Tapi meski Queen mendapat kabar dari Babanuki kalau semuanya lancar, namun dia langsung menyadari kalau Luffy benar-benar telah kabur. Jadi dengan begitu, sekarang penyamaran Luffy dan Zoro telah benar-benar terbongkar. Dan dengan begitu, peran mereka yang memang direncanakan sebagai pengalih perhatian sudah mulai mereka laksanakan. Meskipun seperti yang kalian tahu, kalau kelompok bajak laut topi jerami sendiri tidak tahu kalau mereka telah dijadikan tumbal atau pengalih perhatian dalam rencana yang telah ditetapkan oleh Law. Appo seperti yang kalian tahu kalau dia adalah salah satu dari kelompok bajak laut generasi terburuk. Dan sampai sekarang sangat sedikit sekali informasi mengenai Appo yang sudah diketahui. Pada chapter kali ini, Appo yang merupakan orang pertama yang mengetahui identitas Luffy dan Zoro, dia sebagai salah satu anak buah Kaido tentunya tidak akan tinggal diam begitu saja. Oleh sebab itu, Appo yang memang memiliki kekuatan buah iblis yang dapat menyerang dari jarak jauh dengan alunan musiknya langsung menyerang Luffy dan juga Zoro. Dan mengejutkannya, serangan yang dilancarkan oleh Appo ini bukan hanya berhasil mengenai Luffy, melainkan Luffy juga tidak bisa mengetahui bagaimana caranya Appo bisa menyerang dirinya. Bahkan setelah menerima serangan dari Appo yang kedua kalinya, membuat Luffy langsung tidak sadarkan diri. Karena memang serangan kedua kalinya yang dilancarkan oleh Appo kepada Luffy adalah serangan ledakan. Dan bukan cuma itu saja yang mengejutkan. Karena ternyata saat Zoro diserang oleh Appo, dia juga tidak mampu memahami serangan dari Appo ini. Karena memang serangan Appo juga berhasil melukai Zoro dengan serangan seperti tebasan pedang. Jujur saja, dalam pertarungan antara Luffy dan Zoro melawan Appo ini sedikit membuat saya kecewa. Namun rasa kecewa saya itu bukan karena Luffy dan Zoro yang tidak mampu menghindari serangan dari Appo. Melainkan saya kecewa mengenai meskipun Appo sudah kedua kalinya diperlihatkan menggunakan kekuatan buah iblisnya, namun belum juga dijelaskan mengenai seperti apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Appo ini. Karena memang pertarungannya kali ini, teknik-teknik yang digunakan oleh Appo masih sama dengan yang dia gunakan ketika menghadapi Kizaru dulu di Pulau Sabaudi.
Jadi karena semua teknik yang digunakan Apo kali ini masih sama dengan sebelumnya, jadi untuk sekarang kita masih belum tahu mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Apo ini. Tapi selain saya kecewa, di pertarungan antara Luffy dan Zoro melawan Apo ini juga ada yang sangat saya pertanyakan, yaitu mengenai kenapa Luffy dan Zoro bisa-bisanya tidak bisa dan tidak mengetahui serangan dari Apo. Karena seperti yang kalian tahu, dengan kemampuan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Luffy dan Zoro, seharusnya Luffy dan Zoro tidak akan semudah itu terkena serangan meskipun serangan yang dilancarkan oleh Apo ini tidak terlihat. Apalagi Ken Bunsoku Haki Luffy setelah pertarungannya melawan Katakuri juga telah mencapai tingkatan di mana dia bisa melihat sekilas masa depan. Mungkinkah serangan Apo ini memang tidak bisa diidentifikasi dengan menggunakan Ken Bunsoku Haki? Karena memang sebelumnya Kizaru saja yang merupakan seorang admiral juga bisa terkena serangan dari Apo ini. Atau mungkinkah suara musik yang dialunkan oleh Apo ini dapat menghalangi musuhnya untuk berkonsentrasi? Kalau iya, maka akan sedikit masuk akal. Karena kemampuan Ken Bunsoku Haki memang mengharuskan penggunanya untuk berkonsentrasi tingkat tinggi, apalagi untuk tingkatan seperti Luffy dan Katakuri yang dapat melihat sekilas masa depan. Ya, tapi karena yang saya katakan ini hanya buah dari pemikiran saya pribadi, jadi belum tentu juga apa yang saya katakan itu benar. Oleh sebab itu, buat kalian yang memiliki pendapat mengenai hal ini, kalian bisa meninggalkan pendapat kalian itu pada kolom komentar. Pada chapter sebelumnya, Kaido memang memerintahkan para anggota Flying Six untuk mencari putranya. Dan barang siapa yang berhasil menemukan dan membawa pulang Yamato, maka mereka diberi kesempatan untuk menantang anggota All-Star untuk memperebutkan posisi itu. Dan menariknya, pada chapter kali ini ketika Queen telah mengkonfirmasi kalau yang membuat keributan itu adalah Luffy dan Zoro, yang salah satunya yaitu Luffy ingin dijadikan anak buah oleh Kaido, Queen malah mengatakan kalau dia memang memiliki rencana untuk melenyapkan salah satu anggota Flying Six itu. Dan Queen mengatakan hal itu bukan dengan cara diam-diam, melainkan dia mengatakan ingin melenyapkan salah satu anggota Flying Six dengan lantang seperti sebuah pengumuman. Oleh sebab itu, setelah mendengar perkataan dari Queen itu, banyak sekali anak buah Kaido yang menginginkan posisi sebagai salah satu anggota Flying Six. Karena pada dasarnya meskipun berada di bawah bendera bajak laut yang sama, anggota bajak laut binatang buas memang saling menjatuhkan satu sama lainnya. Tentu saja perkataan dari Queen ini sangat mengejutkan, karena jika melihat dari perkataan Queen ini, itu berarti ada kemungkinan alasan kenapa sebelumnya King memanggil anggota Flying Six untuk mendapat tugas dari Kaido adalah untuk menjalankan rencana pelenyapan salah satu anggota Flying Six. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah kira-kira siapakah orang yang ingin dilenyapkan oleh Queen ini? Mungkinkah Drake? Karena memang Drake sendiri adalah seorang mata-mata dari Marine. Jadi jika identitas Drake sudah ketahuan, maka tidak heran kalau dia ingin dilenyapkan. Dan kenapakah Queen mengatakan ingin melenyapkan salah satu anggota Flying Six ketika dia telah mengkonfirmasi kalau yang membuat keributan adalah Luffy dan Zoro? Mungkinkah dia masih memiliki keinginan untuk menjadikan Luffy sebagai anak buah Kaido, oleh sebab itu Queen berencana menjadikan Luffy sebagai calon anggota Flying Six? Ya, siapa yang tahu? Tapi kalau menurut saya, aksi untuk saling menjatuhkan dari kelompok bajak laut binatang buas ini nantinya akan menjadi kekacauan sendiri dari kelompok yang dipimpin oleh Kaido ini. Jadi ada kemungkinan aksi saling menjatuhkan ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok Luffy yang ingin mengalahkan Kaido. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-980 ini. Luffy yang sempat tidak sadarkan diri setelah terkena serangan dari Apo memang langsung dibawa kabur oleh Zoro. Tapi sebelum terlalu jauh Zoro membawa kabur Luffy, ternyata Luffy sudah terlebih dulu sadar dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membongkar identitas mereka dan siap secara terang-terangan untuk bertarung. Tapi menariknya, setelah Luffy dan Zoro sudah siap untuk bertarung secara terang-terangan, Kid yang awalnya masih berencana menyelinap untuk mengalahkan Kaido, kali ini setelah dia melihat Apo, emosinya sudah tidak bisa terbendung lagi. Karena memang Kid sudah sangat membenci Apo setelah sebelumnya dia telah dihianati.
Oleh sebab itu, Kid yang emosinya sudah tidak bisa terbendung lagi setelah dia melihat Apo, dia langsung menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menciptakan tangan besi raksasa. Dan meskipun Kid sudah diperingatkan oleh Killer kalau nanti penyamarannya bisa terbongkar, dia sudah tidak mau mendengarkan lagi perkataan dari sahabatnya itu. Karena Kid memang sudah sangat emosi dan ingin membalas pengkhianatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Apo pada dirinya dan semua teman-temannya. Dan karena Apo tidak melihat Kid, jadi serangan Kid yang penuh dengan amarah itu pun akhirnya tidak bisa dihindari oleh Apo, yang akhirnya membuat Apo terkena serangan langsung dari tangan besi raksasa milik Kid. Memang benar besar kemungkinan kalau Apo tidak akan tumbang begitu saja setelah dia terkena serangan telak dari Kid. Tapi jika Kid sudah fokus pada Apo, itu berarti Luffy dan Zoro tidak lagi perlu untuk berurusan dengan Apo. Yang itu berarti Luffy dan Zoro akan segera mendapat musuh baru yang harus mereka hadapi. Dan karena Kid sekarang juga telah mengamuk, itu berarti Kid sekarang juga telah mulai memerankan perannya untuk menjadi tumbal dan pengalih perhatian. Kira-kira berhasilkah nanti Kid mengalahkan Apo? Dan kira-kira siapakah nantinya musuh kuat yang harus dihadapi Luffy dan Zoro? Penasaran bukan? Ya, jujur saja saya juga penasaran. Tapi karena minggu depan manga One Piece libur rilis, jadi meskipun penasaran, kita harus lebih bersabar lagi menunggu selama 2 minggu untuk mengetahui kelanjutan cerita dari manga One Piece ini. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-980 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.